ketika kita meninggal dunia di akhirat, kita kaget melihat catatan amal soleh kita penuh. Kita kaget dengan amal-amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Muhammad Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi serta dimuliakan oleh Allah. Ayat kita dari surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 hari ini adalah ayat yang ke-31 dan seterusnya. Mari kita baca dan kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Tolong bacakan terjemahnya. Dan siapa di antara kamu istri-istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Taib, yaknut. Yaknut ini ibu tahu arti daripada fasolihatu qanitatun. Qanitat, yaknut di sini. Ya. Kosakatanya diambil dari tiga bahasa tiga huruf yang sama. Qanata, yaknut. Qanitat. Wanita soleha itu adalah qanitat. Hafizat itu adalah wanita solehah. Apa yang wanita solehah? Qanitat. Apa arti qanitat? Wanitanya suka dan taat beribadah. Itu namanya solehah itu. Suka dan taat beribadah. Qanitat. Di sini disebut wa may yaqnut minkunna. Siapa yang taat di antara kamu? Ya kan? Ini artinya siapa yang taat. Suka beribadah, taat dia kepada suaminya. Taat dia kepada suaminya. Itu yang disebut dengan wa may yaqnut minkunna. Lanjut. Dan mengerjakan kebajikan. Niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat. Dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Istri-istri para nabi dan juga kedepannya adalah istri-istri para pewaris nabi, mereka ini diberi oleh Allah pahala 2 kali lipat. Ibu biasa, wanita solehah, beriman, taat, suka ibadah. Alhamdulillah tidak suka berbuat dosa. Ibu mendapatkan pahala standar sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi istri-istrinya Rasulullah SAW dan istri-istri para warathatul anbiya, ketika mereka melakukan hal yang sama, mereka mendapatkan pahala 2 kali lipat. Masya Allah. 2 kali lipat. Bu, kira-kira 2 kali lipat itu semacam apa modelnya? Tidak ada seberuntung wanita melainkan wanita yang diberi oleh Allah suami yang soleh, suami yang taat. Kenapa demikian? Karena kesolehan suami, ketaatan suami menular kepada istrinya. Betul tidak? Syaratnya istri ini adalah istri solehah yang diridhoi oleh suami. Istri solehah yang memang menjaga dirinya dan tetap ada di rumah-rumahnya. Kesolehan suami di luar, suami sholat Jumat, suami mengantarkan jenazah, suami pergi berdakwah, suami pergi beramal ini beramal itu, bahkan suami pergi berjihad,
semua pahala suami itu menular, mengalir sebanyak si suami mendapatkan. Istri yang ada di rumah, sementara istri ini adalah istri soleha, dia dapatkan semua pahala suaminya tanpa mengurangi pahala sang suami. Ini untungnya wanita-wanita yang bersuamikan lelaki soleh. Tapi bagaimana dengan seorang wanita dan dia adalah istrinya Nabi Muhammad SAW dan juga istrinya para pewaris-pewaris Nabi? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi-nabi. Berarti kelebihan dan keutamaan yang ada pada Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para alim ulama yang mewarisi nabi-nabi dalam hal ilmu, dalam hal ketakutan kepada Allah, dalam hal ketakwaan dan ketaatan, dalam hal keberanian, dalam hal akidah, dalam hal kesolehan dan sebagainya, diwarisi oleh para ulama. Dan juga semua kelebihan yang ada pada para nabi-nabi juga ada pada para ulama-ulama. Istri-istri mereka jika melakukan kesolehan dan ketaatan, amal soleh para istri-istrinya warathatul anbiya ini 2 kali lipat dibandingkan dengan wanita-wanita solehah biasa. Ibu tahajud, seandainya pahala tahajud ibu di sisi Allah anggaplah 100, maka seorang istri dari warathatul anbiya dia mendapatkan pahala tahajudnya jadi 200. Begitulah ya keutamaan menjadi istri seorang warathatul anbiya. Maka dulu kita tidak heran 100 tahun yang lalu di Minangkabau ini adalah menjadi sebuah kebanggaan setiap orang tua yang anaknya dinikahi oleh para ulama, para buya, para dai dan ustadz. Sekarang karena cuci otak dari westernisasi, akhirnya kita menganggap ini adalah sesuatu yang mundur, ya. Itu dulu. Taib, kita lanjutkan, Bu. Seandainya sang ulama berdakwah, otomatis dia berdakwah, lalu banyak yang tersentuh oleh dakwahnya, lalu dapat hidayah. Dari tidak solat, mereka solat. Dari tidak jumatan, mereka jumatan. Dari tidak haji, akhirnya mereka haji. Dari tidak umrah, mereka jadi umrah. Dari tidak mau berkurban, akhirnya mereka berkurban. Dari malas bayar zakat, akhirnya mereka bayar zakat. Dari suka riba, sekarang mereka tinggalkan riba. Dan banyak manusia, bukan ratusan, tapi ribuan, mungkin juga sampai jutaan orang yang dapat hidayah gara-gara sang ulama. Dan istrinya, ibu tahu apa yang didapat oleh si istri? Pahala seluruh umat yang dapat hidayah oleh asbab suaminya ini dapat oleh sang suami. Betul tidak? Dapat oleh sang suami. Bagaimana istrinya? Dia dapat nganggur. Semua pahala tadi dapat oleh sang istri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dibandingkan suami kita soleh, taat, beriman, tapi hanya seorang pedagang, hanya seorang PNS, hanya seorang guru biasa, hanya seorang, artinya betapa kita jauh ditinggalkan dan tertinggal. Oleh karena itu ibu-ibu, banggalah ibu seandainya kita bermenantukan. Syukur-syukur kalau anak bujang kita yang jadi ulama. Syukur-syukur. Kalau tidak, minimal kita bermenantukan ulama. Tapi saya tahu cibiran lebih kuat daripada seolah-olah bermenantukan ulama adalah aib bagi orang jahiliyah. Kau makan anak kau, kau makan piti amplop anak kau. Kan begitu? Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengan ayat ini wa may yaqnut minkunna lillahi wa li rasulihi, terus wa ta'mal salihah, terus nu'tiha ajraha marratain, ya, wa a'tadna laha rizqan karima. Bukan hanya masalah pahala 2 kali lipat, rezekinya pun rezeki mulia. Maaf ya Bu ya, jangan ibu pikir rezeki dari amplop itu adalah rezeki yang hina. Itu adalah rezeki yang mulia. Tidak ada satupun ulama yang mengharamkan boleh mengambil kehidupan dari mengajarkan ilmu. Tidak ada satupun ulama yang menentang ini, ya. Bolehnya mengambil rezeki, bolehnya mengambil kehidupan dari mengajarkan ilmu. Ini seolah aib, makan amplop anak kau. Mengamplop dimakan, isinya yang diambil balian ke makanan. Amplop dimakan, itu nak kojo nama itu. Nah ibu-ibu, ternyata itu adalah rezeki yang mulia, rizqan karima. Juga termasuk
menjadi seorang istri warathatul anbiya ini tidak tanggung-tanggung yang kita terima. Rizqan karima. Dan rizqan karima itu bukan hanya di dunia. Bukan hanya di dunia. Ketika kita meninggal dunia, di akhirat, kita kaget melihat catatan amal soleh kita penuh. Kita kaget dengan amal-amal soleh. Ternyata itu adalah rezeki termulia yang tertinggi. Dan juga kita nanti ditempatkan menjadi ratunya para bidadari. Sebab apa? Karena kita bersuamikan lelaki warathatul anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.